Selamat malam, Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersatu hati dalam doa yang diselenggarakan oleh GKJ Jakarta, edisi pada malam hari ini, Kamis 9 Februari 2023. Mari kita berdoa. Anugerahkanlah kami roh-Mu yang kudus, ya Allah, ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu di malam ini. Agar firman ini sungguh-sungguh mengokohkan iman kami kepadamu saja. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Firman yang menjadi manusia, kami memohon. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari Kejadian pasal 26 ayat 1-5. Demikian dituliskan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku." Ketika Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir, barangkali ia mengingat kisah ayahnya Abraham yang pada pasal 12 justru disuruh Allah ke Mesir untuk menghindari kelaparan. Tetapi kenapa sekarang Tuhan menyuruh Ishak untuk bertahan saja di mana ia berada saat ini? Bukankah kalau ia pergi ke Mesir seperti ayahnya dulu, ia akan selamat dari kelaparan? Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, kisah Abraham dan Ishak serta kelaparan yang terjadi ternyata mau memberi pesan kepada kita tentang siapa dan bagaimana Allah di dalam hidup Ishak dan Abraham. Ishak boleh saja berpikiran bahwa dulu ayahnya mengungsi dan selamat dari bahaya kelaparan di Mesir. Tetapi bukan Mesir atau tempat itu yang menyelamatkan Abraham, melainkan Allah. Karena itu ketika Allah memerintahkan Ishak untuk tidak pergi ke Mesir dan bertahan di mana ia berada saat ini, Allah ingin mengatakan bahwa Aku akan berjalan di sampingmu dan aku akan bersamamu. Allah seperti sedang memastikan bahwa Ishak tidak sekadar mengikuti apa yang ayahnya dulu lakukan, melainkan menyadari bahwa dahulu ayahnya memutuskan untuk pergi karena imannya kepada Allah. Karena itu Ishak pun diminta untuk bertahan di tanah Filistin karena iman kepada Allah yang akan selalu menyertainya. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian punya jalan cerita hidup yang berbeda-beda. Ada banyak perubahan yang terjadi di dalam hidup kita yang barangkali membuat kita merasa asing, tidak nyaman, merasa sendirian, atau hal-hal lain yang tidak menimbulkan rasa sejahtera di dalam hati. Mungkin dahulu pasangan kita masih ada bersama dengan kita, tetapi sekarang tidak. Mungkin dahulu ruang rumah kita masih penuh dengan anggota keluarga kita, tetapi sekarang tidak. Pekerjaan atau profesi kita mungkin harus berganti karena berbagai alasan. Tempat kerja kita pun berganti, termasuk tempat tinggal kita.
Perubahan-perubahan pun ada di dalam gereja kita, entah perubahan secara fisik yang dapat diamati mata, atau perubahan relasi karena selalu ada anggota jemaat yang datang dan pergi. Perubahan adalah keniscayaan atau sesuatu yang tidak dapat dihindari. Ia pasti terjadi, cepat atau lambat, entah kita rencanakan atau tidak, dan seringkali tidak menyenangkan. Akan tetapi, ketika kita memiliki keyakinan bahwa Allah selalu bersama dengan kita, dan Ia selalu berjalan bersama kita, maka hidup kita menjadi tenang, bahkan diberkati Allah. Keyakinan bahwa Allah menjaga kita, bersama kita, dan berjalan di samping kita adalah prasyarat yang akan memantapkan langkah perjalanan hidup kita yang tidak selalu mulus atau menyenangkan. Ishak sendiri harus tinggal sebagai orang asing di negeri Filistin. Tetapi Tuhan menyertai dan memberkatinya. Satu hal yang diminta Allah kepadanya, agar ia hidup seperti ayahnya dengan menghayati dan memberlakukan firman dan kehendak Allah di dalam hidupnya sehari-hari. Kiranya kisah Ishak ini juga menguatkan iman percaya kita, bahwa Allah menyertai kita dan selalu menjaga kita. Amin. Mari kita berdoa. Berikanlah kami hati yang tenang dan bergembira ya Allah, dengan meyakini bahwa Engkau selalu bersama dengan kami di segala situasi, tempat, atau keadaan yang kami jalani dan hadapi di tiap-tiap hari yang Tuhan anugerahkan. Kiranya istirahat kami di malam ini juga memberi kami kekuatan, kesegaran, dan kesejahteraan, karena Engkau selalu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.